Nomor 1. Soal PPPK P3K Guru kompetensi teknis pada model pembelajaran abad ke-21 lebih memprioritaskan pada kemampuan menghasilkan produk dan menekankan otonomi belajar meliputi merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran kooperatif. B. Bermain peran dan simulasi. C. Pembelajaran berbasis proyek. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Jawabannya adalah C. Pembelajaran berbasis proyek. Mari kita bahas bersama model pembelajaran berbasis proyek, PJBL. Menurut Bosch dan Krauss adalah model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek guna menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Nomor 2. Soal PPPK P3K Guru kompetensi teknis. Sebagai seorang pendidik, guru perlu memahami landasan pendidikan. Berikut ini merupakan salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Mampu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. B. Mampu memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. C. Mampu menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. D. Mampu membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. E. Mampu memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawabannya adalah A. Mampu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Mari kita bahas bersama. Landasan pendidikan bermanfaat dalam 1. Pengembangan wawasan kependidikan yang berkaitan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga dapat memberikan cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugasnya. Nomor 3. Soal PPPK P3K Guru kompetensi teknis. Partisipasi peserta didik di kelas yang cenderung aktif sehingga mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar hasil pengerjaan tugas siswa dapat tersimpan dengan baik dan dapat memudahkan peserta didik lain memberikan saran terkait hasil penugasan. Hal ini merupakan bentuk integrasi teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Pemahaman materi pembelajaran. D. Pengelolaan pembelajaran. E. Strategi pembelajaran. Jawabannya adalah E. Strategi pembelajaran. Mari kita bahas bersama. Contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Guru memberikan kuis dan evaluasi mandiri dalam bentuk soal multiple choice menggunakan contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Guru memberikan kuis dan evaluasi mandiri dalam bentuk soal multiple choice menggunakan contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Guru menyelipkan game edukatif dalam kegiatan pembelajaran untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga mampu menarik minat siswa dalam belajar. Nomor 4. Soal PPPK P3K Guru kompetensi teknis. Farel adalah seorang siswa rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili sekolah dalam ajang kompetisi sains nasional. Tapi pada hasil laporan belajar Farel memiliki 5 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Bila Anda adalah wali kelasnya, maka tindakan Anda A. Farel tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSNB. Tidak naik kelas karena nilai Farel tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. C. Saya akan meminta masukan dari guru-guru terkait nilai-nilai Farel. D. Saya akan mendiskusikan dengan orang tua Farel terkait masalah tersebut. E. Farel tetap naik kelas karena sikapnya baik. Jawabannya adalah B. Tidak naik kelas karena nilai Farel tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Mari kita bahas bersama. Dalam penyelenggaraan pengajaran dan sistem pendidikan, tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, Ki-1 dan Ki-2 kompetensi sikap minimal baik. Ki-3 dan Ki-4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas batas ketidaktuntasan. Ki-3 dan Ki-4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Nomor 5. Soal PPPK P3K Guru kompetensi teknis. Pada suatu kegiatan pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Anda sebagai seorang guru harus melakukan pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Kontekstual. B. Saintifik. C. Deduktif. D. Induktif. E. Konstruktivisme.
Jawabannya adalah B. Saintifik. Mari kita bahas bersama. Maksud dari pendekatan pembelajaran pada opsi jawaban pada soal adalah pendekatan konstruktivisme. Siswa mampu membentuk konsep sendiri pendekatan kontekstual. Siswa aktif dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna pendekatan saintifik, membentuk pembelajaran yang aktif pendekatan deduktif, penguatan konsep dan berpikir logis pendekatan induktif, terampil dalam membuat kesimpulan. Nomor 1. Soal PPPK P3K Guru Kompetensi Manajerial. Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik sehingga menghambat aktivitas di perusahaan. Bahkan banyak pekerjaan tertunda karena harus menunggu ia menyelesaikan pekerjaannya. Tidak jarang setelah ditunggu hasilnya sangat buruk. Anda sudah berkali-kali memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan berulang kali kepadanya untuk perbaikan dan mengikuti pelatihan. Akan tetapi setelah dilakukan evaluasi, sama sekali tidak ada perubahan sedikit pun. Tindakan yang akan Anda lakukan? A. Saya akan memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, sekalipun akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Saya akan memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki. C. Saya akan memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. D. Segera memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut, karena tidak mampu bekerja dengan baik. Jawabannya adalah C. Saya akan memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Mari kita bahas bersama. Di soal tersebut disebutkan posisi kita sebagai pimpinan perusahaan sehingga seharusnya mampu mengambil keputusan yang sangat strategis dan penting untuk memastikan kondisi perusahaan dalam keadaan baik. Sebagai pimpinan juga, kita harus mampu menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan perusahaan yang dikelola. Nomor 2. Soal PPPK P3K Guru Kompetensi Manajerial. Anda adalah pimpinan pada sebuah divisi di perusahaan tempat Anda bekerja. Di divisi Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai atasan, Anda sudah berusaha untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan memastikan setiap karyawan yang dapat terpengaruh kinerjanya atas masalah tersebut. Tindak lanjut yang akan Anda lakukan. A. Saya akan meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. B. Saya akan meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. C. Saya akan menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta segera menyelesaikan masalah tersebut. D. Saya akan segera membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut, agar tidak kaget dan bersedia mengikutinya. Jawabannya adalah A. Saya akan meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Mari kita bahas bersama. Pimpinan harus mampu menggerakkan orang lain. Seorang atasan dapat memastikan setiap bawahan dilibatkan dalam setiap pelaksanaan hasil keputusan. Namun keputusan harus tetap di tangan atasan. Kendati demikian, seorang atasan dapat memberikan pemahaman dan setiap karyawan dalam divisi harus saling terbuka, bertanggung jawab dan kesadaran serta menyampaikan setiap permasalahan untuk dicarikan solusinya. Nomor 3. Soal PPPK P3K Guru Kompetensi Manajerial. Atas dasar pertimbangan kompetensi dan kinerja, atasan mempercayakan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah proyek. Penunjukan tersebut tentu dikarenakan atasan menilai Anda seorang karyawan yang paling mampu mengatasi permasalahan dengan baik dan efektif. Namun ketika dalam pelaksanaannya, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut kurang optimal dalam memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Hal yang akan Anda lakukan? A. Saya akan meminta atasan untuk memberikan waktu lebih untuk memikirkannya solusi yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. B. Saya berusaha akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru untuk permasalahan tersebut. C.
Saya akan mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain karena saya merasa diri tidak mampu mengatasinya. D. Saya akan modifikasi hal-hal yang terkait masalah tersebut. Terkadang perubahan kecil pun sudah cukup untuk mengatasi sebuah masalah. Jawabannya adalah D. Saya akan modifikasi hal-hal yang terkait masalah tersebut. Terkadang perubahan kecil pun sudah cukup untuk mengatasi sebuah masalah. Mari kita bahas bersama. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Salah satu bentuknya adalah dengan memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif dalam melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak perlu melakukan perusahaan mendasar dan keseluruhan, namun dapat memodifikasi apa yang sudah ada. Nomor 4. Soal PPPK, P3K Guru Kompetensi Manajerial. Beberapa hari terakhir ini di perusahaan tempat Anda bekerja sedang banyak deadline pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Bila ada pekerjaan yang tertunda, akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja. Atas dasar hal tersebut, pimpinan perusahaan meminta semua karyawan untuk bersedia bekerja lembur. Namun, ada beberapa karyawan merasa keberatan sehingga bercerita dan mengeluhkan hal tersebut kepada Anda. Sikap Anda. A. Saya tetap menjaga sikap baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. B. Saya bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. C. Menurut saya hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu iklim kerja dan kinerja perusahaan. D. Saya akan selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk bercerita dan berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Jawabannya adalah B. Saya bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Mari kita bahas bersama. Salah satu sikap yang diperlukan di lingkungan kerja adalah PK dan berorientasi terhadap orang lain yang ditujukan dengan itikat baik, empati, dan kepedulian terhadap rekan kerja. Namun, dalam bekerja tetap lebih mengutamakan kepentingan instansi tempat kerja. Nomor 5. Soal PPPK, P3K Guru Kompetensi Manajerial. Anda sudah mengajar sesuai dengan kebijakan dan arahan kepala sekolah tempat Anda mengajar, dan setiap guru diwajibkan membuat buku laporan kegiatan pengajaran. Aktivitas dan pencapaian pembelajaran yang Anda lakukan sudah terdokumentasi dalam buku laporan kegiatan bulanan. Namun terkadang, pelaksanaan pengajaran di kelas tidak sesuai dengan arahan dan kebijakan kepada sekolah. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Saya akan meminta bantuan kepada rekan guru yang lain untuk membantu saya. B. Saya tetap mengikuti arahan kepala sekolah meskipun pekerjaan selesai sangat lama dan mengganggu kinerja. C. Saya akan melihat kondisi jadwal mengajar saya tidak padat dan saya sesuaikan dengan arahan kepala sekolah agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Saya akan memikirkan cara menyelesaikannya dengan efektif dan mampu saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan arahan kepala sekolah. Jawabannya adalah D. Saya akan memikirkan cara menyelesaikannya dengan efektif dan mampu saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan arahan kepala sekolah. Mari kita bahas bersama. Dalam bekerja harus memiliki kemampuan bekerja secara mandiri dan tuntas serta menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kewajiban, tugas, dengan cepat dan tepat serta tidak menyalahi kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Nomor 1. Soal PPPK, P3K Guru Kompetensi Sosiokultural. Bella adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran sebuah perguruan tinggi ternama. Di tengah masa perkuliahannya, ia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat hingga sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, Bella ingin melanjutkan program pendidikan dokter spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ia memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Menurut Anda tindakan panitia seleksi program pendidikan dokter spesialis tersebut? A. Menurut saya keputusan tersebut sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh, bisa membahayakan pasien. B. Tindakan panitia seleksi tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya Bella dapat diterima karena sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh dalam program pendidikan profesinya. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Bella untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis. E. Tindakan yang diambil oleh panitia seleksi sudah tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan.
Jawabannya adalah C. Seharusnya Bella dapat diterima karena sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh dalam program pendidikan profesinya. Mari kita bahas bersama. Dalam kasus ini, panitia harus dapat memahami, menerima dan PK. Seharusnya Bella dapat diterima karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh dalam program pendidikan profesinya. Nomor 2. Soal PPPK P3K Guru Kompetensi Sosiokultural. Di sekolah tempat Anda mengajar, diadakan rapat Dewan Guru untuk membahas perkembangan program pengajaran di sekolah dan setiap guru yang ikut rapat diharapkan memberikan masukan dan pendapat. Namun, pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan Anda ambil adalah A. Saya akan berlapang dada menerima penolakan atas pendapat saya dalam rapat. B. Saya tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat karena merasa tidak dihargai. C. Saya akan berusaha meyakinkan para guru peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Saya sangat memahami dan menghargai perbedaan pendapat. E. Saya dengan perasaan kecewa menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawabannya adalah A. Saya akan berlapang dada menerima penolakan atas pendapat saya dalam rapat. Mari kita bahas bersama. Untuk soal P3K Kompetensi Sosial Kultural Guru ini seharusnya kita bisa terbuka dan mau belajar dengan orang lain sehingga tindakan paling benar adalah berlapang dada menerima penolakan. Jawabannya adalah A. Saya akan berlapang dada menerima penolakan atas pendapat saya dalam rapat. Mari kita bahas bersama. Untuk soal P3K Kompetensi Sosial Kultural Guru ini seharusnya kita bisa terbuka dan mau belajar dengan orang lain sehingga tindakan paling benar adalah berlapang dada menerima penolakan. Nomor 3. Soal PPPK P3K Guru Kompetensi Sosiokultural. Hampir setiap tahun atasan Anda mengambil cuti untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Selama dalam masa cutinya, ia selalu melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Sikap Anda. A. Saya akan menanyakan kepada bagian kepegawaian terkait masalah pelimpahan pekerjaan atasan apakah termau kewajiban bagi bawahan untuk melaksanakannya. B. Saya akan menanyakan kepada atasan saya tentang kegiatan keagamaannya dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. C. Saya akan bertanya kepada rekan-rekan kerja lain dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan saya laksanakan untuk mengetahui lama pelaksananya. D. Saya bersikap biasa saja karena atasan saya sudah biasa seperti itu. E. Saya akan menyelesaikan pekerjaan atasan saya karena ketika saya cuti, pekerjaan saya dapat dibantu oleh atasan saya. Jawabannya adalah E. Saya akan menyelesaikan pekerjaan atasan saya karena ketika saya cuti, pekerjaan saya dapat dibantu oleh atasan saya. Mari kita bahas bersama. Untuk soal kompetensi sosial kultural P3K Guru ini, sikap kita seharusnya dapat bekerja sama dengan orang lain. Pilihan membantu pekerjaan atasan tersebut karena ketika saya mengajukan cuti, saya melimpahkan pekerjaan kepada atasan saya. Nomor 4. Soal PPPK P3K Guru Kompetensi Sosiokultural. Instansi Anda sedang mengalami penurunan kinerja sehingga akan diadakan rapat. Saat sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pimpinan memberikan pendapatnya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Hal yang akan Anda lakukan. A. Saya akan langsung mengeluarkan pendapat juga yang berbeda dengan pendapat atasan saya dan saya meyakini pendapat saya merupakan solusi paling tepat. B. Saya akan menutup mulut karena tidak mau membantah dan bersilang pendapat dengan pimpinan. C. Saya akan mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut walaupun dalam hati kurang setuju. D. Saya akan meninggalkan ruangan rapat karena saya geram dengan pimpinan tersebut. E. Saya akan bersikap biasa saja karena perbedaan pandangan dan pendapat sudah sering terjadi. Jawabannya adalah A. Saya akan langsung mengeluarkan pendapat juga yang berbeda dengan pendapat atasan saya dan saya meyakini pendapat saya merupakan solusi paling tepat. Mari kita bahas bersama. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah saya akan langsung mengeluarkan pendapat juga yang berbeda dengan pendapat atasan saya dan saya rasa solusi paling tepat. Hal tersebut bagian dari kepedulian dan menghargai perbedaan.